Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Isniani SPDI. Saya mengajar di SDN 11 Bahagia Padang Gelugur. Saya akan mengambil video pembelajaran ujian kinerja pendidikan profesi guru di SDN 11 Bahagia Padang Gelugur kelas 4 dengan materi menghafal surah At-Tin dengan model DBL, diferensiasi based learning. Ini adalah kartu formulir pendaftaran ujian kompetensi pendidikan profesi guru pendidikan agama Islam batch 2 LPTK UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi tahun 2025 pada tanggal 28 Januari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kita, Wahid. Kepada Wahid, dipersilahkan. Siap. Maju, madrak, gabrak, doa mulai.
kami dalam pelajaran. Kita absen terlebih dahulu ya. Cek kehadiran anak-anak ibu semuanya. Alan, Hadir, Bu. Alga, Hadir, Bu. Fikri, Hadir, Bu. Gibran, Hadir, Bu. oke. Laila, Hadir, Bu. Fajri, Hadir, Bu. Reski, Hadir, Bu. Saima, Hadir, Bu. Rani, Hadir, Bu. Wahid, Hadir, Bu. Yuni, Hadir, Bu. Zizi. Hadir, Bu. Oke, hadir semuanya nak ibu. Hadir, Bu. Alhamdulillahirabbil. Alamin. Nah, baik. Nah, kesempatan kali ini di pagi hari yang berbahagia ini masih Allah berikan kepada kita kesehatan, kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Nah, baik anak-anak ibu semuanya, pada kesempatan kali ini ibu akan mengajarkan pada anak-anak ibu semuanya membawakan materi tentang menghafal surah At-Tin, ya. Menghafal surah At-Tin dengan model DBL, ya. Dengan model DBL. Nah, baik anak-anak ibu semuanya, pada hari ini kita masuk pada materi menghafal surah At-Tin. Sebelumnya kita sudah mempelajari membaca dan mempraktikkan surah At-Tin berdasarkan tajwid dan hukum nun, tanwin beserta macam-macam hukum bacaannya. Yang kedua, menulis dan mengartikan surah At-Tin. Nah, anak-anak ibu semuanya masih ingat ada berapa ayat dalam surah At-Tin? Masih, Bu. Baik. Nah, anak-anak ibu siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Pena, buku sudah siap di atas meja semuanya? Oke, baik. Apakah masih ada sampah di sekitarmu? Tidak, Bu. Oke, berarti kita semua siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Sebelum kita masuk ke materi, kita isi briefing dulu ya. Tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4, tempo 5. Oke, tepuk tangan untuk kita. Baik. Bagaimana perasaannya di pagi hari yang berbahagia ini, Nak Ibu? Senang, Bu. Semangat untuk belajar? Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang menghafal surah At-Tin dengan metode DBL, model DBL. Ya, di sini anak-anak ibu nanti diskusi kelompok ya. Di situ nanti ibu kumpulkan, ibu bagi kelompoknya sesuai dengan minat, kebutuhan dan gaya belajar serta kesiapan anak-anak ibu dalam belajar. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya. Silahkan dibaca Fajri tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Besok tadi mampu menulis surah At-Tin. Ya, yang Dua kedua. menghafal surah At-Tin. Tiga mempraktekkan At-Tin dengan benar. Ya, nampak. Coba nampak. Coba yang ini. Satu peserta ini mampu menulis Al-Quran surah At-Tin. Dua, Menghafal surah At-Tin tiga, dan
dan mempraktikkan surah Atin dengan benar. ya. Itu dia ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini sesuai dengan materi kita itu yang pertama peserta didik ya. Peserta didik itu anak-anak itu semuanya siswa ya. Siswa mampu menulis Quran surah Atin. Jadi anak-anak itu nanti mampu menulis surat Atin dengan baik dan benar. Meskipun nanti tidak mau melihat Al-Quran atau juz amma, anak-anak ibu harus mampu menulis surat Atin. Yang kedua menghafal. Nah, anak ibu nanti harus bisa menghafal surat Atin, harus bisa dapat mulai dari ayat 1 sampai 8. Dan yang ketiga mempraktikkan Quran surat Atin dengan benar, mempraktikkan hukum bacaannya sesuai dengan tajwid. Bisa ada semuanya? Bisa. Harus bisa ya, harus siap. Nah, ini dia kriteria tercapaian tujuan pembelajaran kita pada hari ini sesuai dengan tujuan pelajaran tadi, bahwasanya anak-anak ibu nanti harus bisa menulis ayat dengan tepat sesuai dengan kaidah penulisan Arabnya. Nah, yang kedua, siswa juga mampu menghafal secara lancar ya. Nah, lanjut pemahaman bermakna pada pembelajaran hari ini. Anak-anak ibu mampu menulis Quran surat Atin ini dengan benar serta menunjukkan pemahaman anak-anak ibu terhadap struktur tulisannya. Coba kita menulis bahasa Arab itu mulai dari kiri atau kanan? Dari mana? Dari kanan. Coba lagi. Dari mana kita menulis bahasa Arab? Iya. Kalau kiri menulis bahasa Indonesia atau bahasa Latin. Makanya kita Al-Quran itu ditulis dengan bahasa Arab mulai dari kanan terlebih dahulu. Jadi kita akan menulis nanti surat Atin, bagaimana struktur tulisan Al-Qurannya, termasuk huruf hijaiyah serta tanda baca atau harokah. Nah, kegiatan ini nanti dalam kelompok akan melatih akurasi dan ketekunan anak ibu sekaligus menghargai nilai estetika dalam Al-Quran. Nah, selain itu, menulis ayat secara fisik membantu memperkuat koneksi antar memori, motorik tangan, dan visualisasi ayat-ayat Al-Quran. Memori anak-anak ibu semuanya kan ingat buat ini, ya kan? Dalam kepala ada watini wazaitun, ya kan? Langsung ditulis watini dan hasilnya menjadi ayat-ayat Al-Quran, jadi ayat-ayat suci, yaitu surah Atin. Nah, yang kedua pemahaman bermakna itu yaitu proses menghafal Quran surah Atin ini mencakup lebih dari sekedar pengulangan kata, ya. Jadi melibatkan konsentrasi penuh dan internalisasi makna. Jadi anak-anak ibu semuanya kalau menghafal Al-Quran harus konsentrasi atau dalam keadaan ribut bisa? Harus konsentrasi. Kalau ribut di sini, ribut di sana, apakah kita konsentrasi dalam menghafal? Tidak. Ya, begitu dia. Kalau kita menghafal harus konsentrasi penuh, ya. Nah, baik anak-anak ibu semuanya, itu dia pemahaman bermakna tentang pembelajaran kita hari ini. Adapun pertanyaan pemantiknya yaitu yang pertama, coba baca Fikri. Yang pertama, Mengapa menurut kalian penting untuk menulis ayat-ayat Al-Quran seperti surat Atin dengan rapi. rapi dan benar? Ya, lanjut. Bagaimana menulis ayat dapat membantu kalian dalam proses menghafal? Nah, ini dia. Mengapa menurut anak-anak ibu bahwasanya menulis ayat
penting dengan tulisan rapi dan benar. Mengapa? Ayo silakan, siapa yang menjawab? Kenapa menulis ayat-ayat Al-Quran itu dengan benar penting? Ayo Alga. Agar bisa dibaca ya. Kalau kita menulis ayat yang berantakan, tidak sesuai dengan barisnya, contohnya nih berliku-liku dia. Seperti itu ya. Berliku-liku seperti bulu seperti ini. Nggak ada barisnya, nggak ada banyak. Bagaimana kita membacanya? Bisa ada ibu? Tidak kan? Baik. Makanya sangat penting dalam menulis ayat-ayat itu benar. Seperti wawnya bagus, ya, atau tanya jelas, barisnya ada di bawah, begitu. Ada tasdiknya, jadi dia seperti ini. Nah, apa bacaan ini? Nah, wati ini. Bagaimana tulisannya? Anda baca? Nah, itu pentingnya kita menulis rapi dan benar supaya terbaca. Tepuk tangan dulu buat Alga. Ya. Lanjut yang kedua. Bagaimana menulis ayat dapat membantu anak-anak itu dalam proses menghafal? Ayo. Apakah dalam menulis itu bisa kita menghafal? Bisa kan? Bisa. Contohnya ini kan, ibu ajarkan. Wati ini silahkan ditulis anak-anak. Wati ini. Nah, ada ibu semua yang menulis. Dan akhirnya hafal. Apa lagi? Wahadzal baladil amin. Kata ibu, tulis anak-anak ibu. Nah, tulis. Jadi akhirnya hafal. Itu dia. Bagaimana menulis ayat dapat membantu anak-anak semuanya menjadi hafal dalam membaca surah Al-Hadid. Nah, itu ya dengan cara menulis, apalagi menulisnya berulang-ulang. Nah, pertanyaan yang kedua, silakan dibaca Alan. Ketika kalian menghafal dan membaca surah Al-Hadid, apa saja tantangan yang kalian hadapi? Bagaimana cara kalian mengatasi kesulitan dalam menghafalkan atau mengingatnya? Ya, untuk pertanyaan pemantik kedua, ketika anak-anak ibu dalam membaca Quran surah Al-Hadid, menurut anak-anak ibu apa saja tantangan yang anak-anak ibu hadapi? Ayo silahkan dijawab. Ketika menghafal itu kan, apa tantangan yang anak-anak ibu hadapi ketika saat menghafal itu? Panjang pendek, bagus. Apa lagi? Tajwid. Apa lagi? Irama. Apa lagi? Suara. Nah, kalau kita suaranya bagus, mendukung untuk menghafal. Apalagi iramanya bagus. Tapi walaupun suara kita bagus, iramanya juga bagus, kalau tidak ada tajwid dan panjang pendek, bagaimana itu? Apakah bagus kedengarannya? Tidak, ya. Jadi kita terlebih dahulu mengetahui atau mencari panjang pendek atau tajwidnya terlebih dahulu anak ibu ya. Jadi makanya kita bisa membaca surah Al-Hadid itu dengan baik dan benar, apalagi menghafalnya, mengingatnya. Contoh ya, anak-anak ibu menghafal ini ada juz amma. Nah, kalau kita menghafal berarti harus sekalian dengan panjang pendeknya. Dan disitulah anak ibu kesulitan. Itulah tantangan yang harus dihadapi anak-anak ibu. Walaupun itu sebagai tantangan, bagaimana anak-anak ibu semuanya menghadapi tantangan itu? Ya, bagaimana cara anak-anak ibu semuanya mengatasi kesulitan atau tantangan tersebut? Sabar. Apa lagi? Mengulangi bacaan. Bagus. Apa lagi? Ayo, apa lagi? Perempuan? Nah, cara
kesulitan tersebut, terus belajar dan mencari bagaimana tata cara belajar ayat Al-Quran itu dengan benar sesuai dengan tajwidnya. Iya ya, anak-anak itu semuanya. Apapun tantangannya tajwid tadi, maka kita harus gigih dalam belajar. Kan ada hadisnya, man jadda wajah. Siapa yang bersungguh-sungguh? Iya. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Nah, sekarang anak-anak itu semuanya sudah hafal semuanya surat ini? Ayo sama-sama kita baca ya dengan irama, dengan tajwidnya. 1, 2, 3. Kalau kita ingin membaca dengan baik dan benar, maka kita belajar tajwidnya, hukum panjang pendeknya, ya harus dikenali ya, biar tidak salah arti, biar tidak salah dalam pengucapan. Nah, sekarang Ibu akan membagikan asesmen awal terlebih dahulu ya. Nah, sekarang Ibu bagikan soal asesmen awalnya. Gunanya adalah asesmen ini untuk menguji kemampuan anak-anak Ibu dalam pengetahuan surah Al-Tin, pembelajaran surah Al-Tin berdasarkan pembelajaran terdahulu dan pembelajaran yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Silakan dijawab di sini.
perkara yang bisa membantu menjaga dan menambah hafalan kita adalah: 1. Berdoa kepada Allah dengan ikhlas dan sungguh-sungguh supaya diberi pertolongan dalam menghafal ayat-ayatnya. 2. Hendaknya niat kita ingin mengamalkan apa yang kita hafal. 3. Menyisihkan waktu tertentu setiap hari untuk mengulang dan menambah hafalan. 4. Hendaknya memiliki guru yang mumpuni untuk seorang hafal dan murojaah. 5. Sebisa mungkin menggunakan satu cetakan mushaf. 6. Mengulang-ulang apa yang sudah dihafal sebanyak mungkin. 7. Membaca apa yang sudah dihafal di dalam salat kita. 8. Membaca dan memahami tafsir ayat yang sudah kita hafal. 9. Menjauhi kemaksiatan dan sedikit-sedikit dalam menghafal tetapi rutin. Konsultasi syariah. Halo guys, hari ini kita akan belajar bagaimana cara agar menghafal surat-surat pendek dalam Al-Quran. Ternyata caranya mudah guys, ikuti terus ya guys. Caranya yang pertama, kita buat rekaman surat kita dari handphone maupun alat yang lainnya. Nah, setelah rekaman selesai, yang kedua kita gunakan setiap hari 3 kali guys. Bahkan jika kita mau tidur. Setiap kalian juga bisa melakukan surat kalian juga bisa karena itu ada yang menggunakan surat-surat pendek. Nah, salah satunya guys. Nah, setelah melihat video pembelajaran tadi, bagaimana tanggapan anak-anak itu? Saya senang melihat video pembelajaran tadi ya. Nah, apa katanya tadi? Ada beberapa langkah dalam menghafal. Yang pertama apa tadi? Caranya merekam suara. Merekam suara katanya. Direkam suara kita ketika mengaji. Kan kita ada HP, jangan selalu HP itu dipergunakan dengan game ya, itu ya. Tapi digunakan dengan kebaikan. Salah satunya adalah merekam kita ketika membaca Al-Quran. Contohnya kan di HP. Bukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Nah, seperti itu. Bagaimana tadi caranya? Dengan merekam suara kita ketika kita membaca Al-Quran.
lagi ya teman ini. Siapa namanya? Oh, nama YouTube-nya Tetes Embun Pagi. Dia mengajarkan kepada kita tentang cara cepat menghafal surah pendek Al-Quran. Bisa anak ibu semua? Bisa. Banyak kurang semangat. Ayo kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat pagi. Nah, tepuk tangan dulu. Nah, setelah ibu lihat tadi hasil dari asesmen awal kita, anak ibu semua sudah ibu periksa, dapat disimpulkan bahwasanya ada tiga kelompok. Yang pertama kelompok apa? Kelompok Abu Bakar mampu menulis huruf dan ayat Al-Quran berarti dengan benar. Yang kedua Umar bin Khattab yaitu mampu menghafal sebagian ayat dengan lancar. Dan yang ketiga siswa Utsman bin Affan ya, yaitu mampu menghafal dan melafalkan seluruh surat dengan baik serta tajwid. Siapa anak ibu untuk kerja kelompok? Oke, bagikan tugas kelompoknya ya. Silakan dikerjakan. Kelompok Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Nah, silakan dikerjakan sesuai dengan perintah yang ada di kertas LKPD yang sudah ibu sajikan di hadapan anak-anak ibu semuanya. Silakan dikerjakan. Bagaimana? Sudah siap anak ibu? Sudah. Ayo silakan kelompok yang mana yang sudah tunjuk tangan? Kelompok Abu Bakar dan Umar. Silakan Umar dulu. Silakan ke depan. Silakan dibacakan di depan. Bagaimana hasil diskusinya? Kelompok Umar, silakan membacakan ke depan. Laqad khalaqnal fi ahsani taqwim.
Benar. Nah, tepuk tangan buat Alfa. Silakan duduk Alfa. Lanjut kelompok Abu Bakar. Buat ini suaranya ya. Ini bisa dah. Buat ini buat. Bagus. Bagaimana tanggapannya? Tanggapannya ya, tanggapan itu berupa baik, betul, benar, tidak, salah, atau kecewa. Tanggapan. Bagaimana tanggapannya atas jawaban dari Abu Bakar? Benar. Usman? Bagaimana tanggapan Umar bin Khattab? Apakah jawabannya benar atau salah? Benar. Ayo tepuk tangan kepada kelompok Abu Bakar. Terakhir, kelompok Utsman bin Affan. Dipersilahkan. Surah At-Tin diturunkan sebelum Rasulullah SAW apa? Dengan buah tin dan buah zaitun. Nah, itu kerja bercerai sama teman-temannya. Ya. Surah At-Tin diturunkan sebelum Rasulullah SAW dengan buah tin dan buah zaitun. Ya. Manusia adalah yang Tiga Allah adalah hakim yang sangat adil. Semua perbuatan manusia akan diadili dengan tidak berbatas. Ini sesuatu artinya keempat manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk sebaik-baiknya. Bagaimana tanggapannya Abu Bakar? Gak ada tanggapan? Teman yang lain bagaimana? Benar? Benar jawabannya? Umar? Benar sekali. Ya, tepuk tangan buat kelompok. Nah, itu dia hasil dari diskusi kelompok Umar bin Khattab, Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Nah, bagaimana perasaannya setelah mengikuti diskusi bersama? Nah, apa lagi? Bahagia, apa lagi? Gembira, apa lagi? Dapat mengetahui arti dari surah At-Tin. Apa lagi? Dapat mengetahui makna dari surah At-Tin. Dapat mengetahui hukum tajwid surah At-Tin. Nah, itu dia hasil dari diskusi kelompok dari Abu Bakar, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Nah, bagaimana perasaannya hari ini, anak ibu? Oke, baik. Sekarang kita akan melaksanakan asesmen formatif. Ya, ibu bagikan sticky note-nya. Di sini silahkan dijawab masing-masing diri anak ibu semua. Bagaimana? Apakah sudah hafal surah At-Tin? Berapa jumlah ayat At-Tin? Ya, silahkan
Tulis di sini nanti ya. Silahkan dijawab. Jawabannya saja ya. Ini membuktikan pengetahuan anak ibu. Setelah asesmen awal, setelah kerja kelompok dengan model DBL diferensiasi learning dengan berbeda-beda kebutuhan, minat dan gaya belajar anak-anak ibu, dan sehingga anak ibu bisa mengerjakan asesmen formatif sesuai dengan pengetahuan anak-anak ibu mulai dari awal sampai pertengahan ya. Silahkan dijawab di kertas kuning stick note-nya ya. Jangan lupa dibuat nama. Nah, sekarang kita merefleksi lagi ya. Refleksi bagaimana perasaan anak-anak ibu selama pembelajaran mulai dari awal sampai akhir sekarang ini. Bagaimana sikap anak-anak ibu, bagaimana umpan baliknya, ya. Ya, silakan duduk kembali. Ya, silakan duduk kembali. Ya. Baik. Nah, silakan direfleksi, ditulis di dalam kertas ini bagaimana perasaanmu ya. Ditulis di kertas ini bagaimana perasaanmu ya. Refleksi ya, tulis di judulnya refleksi dan umpan balik. Bagaimana cara ibu menerangkan, tulis di situ. Bagaimana anak-anak ibu sudah paham atau belum dengan materi hari ini? Silakan tulis. Ya, refleksi, umpan balik, tanggapan terhadap pembelajaran hari ini, dan misalnya ibu menerangkan dengan baik. Saya sudah hafal surah At-Tin. Saya senang belajar firman ibu. Atau saya senang belajar surah Al-Fatihah. Silahkan ditulis di kertas stick note-nya ya, anak-anak ibu. Jangan lupa dibuat nama. Nah, silakan duduk. Sudah bisa menghafal surah At-Tin? Sudah dapat hafalan surah At-Tin? Berapa jumlah ayat surah At-Tin? Sudah diturunkan? Kotak ya? Dan tergolong surat Makkiyah. Nah, bagaimana perasaannya hari ini? Bahagia dan semangat dan mendapatkan pelajaran. Nah,
Nah, baik. Akhirnya kita sampai di penghujung pembelajaran hari ini. Akhir kata, Ibu mohon maaf atas segala kekurangan